Menurut aku semua orang nggak bisa dapat hidayah gitu. Kalau Allah berkehendak, dia juga dapat hidayah. Aku menangis tuh karena aku juga, walaupun aku Islam, menurut aku juga mendapatkan hidayah gitu dari Allah. Dan pada saat itu beda case. Menurut aku semua orang nggak bisa dapat hidayah gitu. Kalau Allah berkehendak, dia juga dapat hidayah. Aku menangis tuh karena aku juga, walaupun aku Islam, menurut aku juga mendapatkan hidayah gitu dari Allah. Dan pada saat itu beda case, beda soal karena mama kan melalui mimpi. Kalau aku tuh kayak berasa tuh azan terus di kuping aku. Pada saat itu aku belum pakai hijab ya, Mah ya. Belum pakai hijab tahun 2018 kalau nggak salah. Iya ya 2018-an tuh awal banget itu udah mulai alhamdulillah diketuk pintu hati. Hati aku udah diketuk, terus aku dapat hidayah, azan gitu, kayak setiap hari tuh, setiap malam ada azan. Kalau hujan tuh suara azan terus di kuping aku, Bu. Nggak berhenti-henti. Ada azan terus. Aku sampai Google, sampai aku cari tahu ini apa sih maknanya apa gitu. Sampai akhirnya aku menemukan apa sih namanya, salah satu video mantan apa sih namanya? Dia mantan apa ya kalau di Katolik tuh? Suster biarawati. Laki-laki apa mak? Pastur ya? Ya kalau nggak pastur, dia pendeta gitu. Dia ternyata mualaf dan sama halnya kayak aku, sama-sama mendengarkan azan gitu. Terus sekarang alhamdulillah mama kan udah menganut kepercayaan Islam, udah menjadi seorang mualaf. Hatinya alhamdulillah juga lebih tenang gitu. Terus ketika mama mendengarkan kita, jujur aja kami dari keluarga yang tidak religius banget ya Mah ya awalnya ya. Lalu Allah memberikan kita berbagai macam ujian. Dari situ aku sangat berat. Ujian sangat berat itu yang membuat kita lebih dekat sama Allah ya. Kita lebih dekat sama Allah. Kalau menurut kami ujian dari Allah itu bentuk kasih sayang Allah agar kami menjadi hamba yang lebih dekat gitu, betul Ya, kan? sangat betul. Iya, karena kalau kita tidak diuji kita terlena. Terlena menjadi orang yang sombong, yang angkuh, tinggi hati, dan nggak ada kesabaran. Iya, betul. Karena kita ujiannya sangat berat. Nggak ada kekuatan untuk marah, nggak ada kekuatan untuk mencampuri urusan orang lain. Kita sibuk dengan diri sendiri, kita sibuk dengan Allah, kita sibuk dengan keluarga, sibuk dengan anak-anak gitu. Jadi membuat kita tuh lebih dekat, sedikit-sedikit ya Allah, sedikit-sedikit ya Allah, ngerengek terus sama Allah. Membuat kita rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Allah. Dengan adanya ujian, dihina orang, disakitin orang, kita jadi pribadi yang rendah hati dan mudah menangis. Kalau curhat dikit nangis sama Allah. Betul. Terkadang malah lebih kayak kangen gitu ya Bu ya. Betul. Oh ya, aku ikutan terbawa emosi, emosional aku lebih tersentuh itu alhamdulillah. Terus sedikit cerita lagi mengenai nenek. Ya. Kan nenek aku ini bukan nenek, mestinya buyut Ya. buyut jatuhnya buyut. Jadi buyut aku ini adalah seorang mualaf juga. Beliau tadinya Agamanya Buddha. Terus tahun berapa itu masuk ke Katolik. Waktu tahun 2006 Mama jemput dari Blitar ke Jakarta. Terus di sini tergantian, tadi di rumah kita, tadi Cibubur. Nah, waktu di Cibubur itu, di Cibubur itu rumah paman mama. ya, anak bontotnya nenek buyut ini. Anak bontot nenek
Berarti jatuhnya kalau di aku itu Jatuhnya mbah yang di Cibubur itu. Akhirnya setiap pagi itu nenek buyut ini jam 5 tuh jalan kaki sendirian karena kan anak-anaknya sibuk gitu. Akhirnya jalan. Di pikiran nenek itu bapaknya nenek buyut ini perasaan ada di musola setiap jalan pagi. Oh, bapak aku di musola lagi sholat gitu. Itu kayak tertanam gitu loh. Perasaan itu tertanam. Padahal bapaknya nenek buyut ini meninggalnya waktu nenek buyut itu masih kecil. jadi belum pernah ketemu sama sekali. Pernah, maksudnya masih kecil banget gitu. Oh iya, kecil banget Ya, ya. kira-kira umur 5 tahun ditinggal. ditinggal sama bapaknya. Tapi Pak, kalau boleh tahu pada saat itu bapaknya nenek buyut aku ini agamanya apa? Agamanya Islam. Oh, Islam. Ya, Islam. Waktu itu nenek masih kecil aja karena bapaknya nenek buyut itu aslinya kan Mojokerto. Dari Mojokerto ke Blitar itu, dari Blitar ke Mojokerto pulang ke kampungnya udah nggak balik lagi. Oh. Zaman dulu masih hutan, di mana-mana hutan. Udah nggak balik lagi. Akhirnya ya udah sampai nenek umur 100 tahun meninggal udah nggak ketemu. Akhirnya waktu di Cibubur setiap pagi lewat musola, itu bayangan nenek bapaknya ada di musola lagi sholat subuh. Masya Allah. Akhirnya nenek mengungkapkan keinginannya kepada anak bontotnya kalau aku mau masuk Islam gitu. Masya Allah. Tanpa disuruh, tanpa dipengaruhi, tanpa nggak ada ikut campur. Nenek sendiri masuk Islam pada usia 88 tahun. Oh, berarti Masya Allah. Jadi pada saat umur 88 tahun Allah memberikan hidayah, terketuk sendiri, akhirnya memutuskan untuk pindah Islam. Benar-benar pada saat umur 88 tahun itu kita bisa membayangkan udah tua banget ya Bu ya. Udah tua. Iya, udah tua. Tapi beliau masih bisa sholat, beliau masih bisa puasa dan zikirnya nggak pernah berhenti. Masya Allah, Masya Allah. Kalau Allah berkehendak, berarti Allah tuh cinta sekali sama nenek buyut. Dan alhamdulillah banget suaminya nenek atau kakek Bu meninggal pada saat ini ya Bu ya. Udah mau menjelang kematiannya, ada tetangganya yang orangnya agama Islam banget, imannya kuat banget, namanya almarhum Mbah Situm. Dia menuntun kakek buyut ini untuk baca syahadat. Masya Allah. Ya. Yang tadinya juga sama, agamanya Buddha juga gitu. Jadi pada saat di akhir sakaratul maut ya, pada saat sakaratul maut beliau mengucapkan syahadat, lalu setelah itu meninggal langsung. Ya, langsung meninggal. Masya Allah, jadi benar-benar Allah tuh membersihkan banget ya Bu ya. Itu dosanya 0 ya Bu ya. Ya Allah, mudah-mudahan masuk surga Firdaus insya Allah. Jadi setelah kakek buyut meninggal, nenek pada saat itu masih Buddha dan masih hidup sampai umur 100 tahun. 100 tahun pas. Ya, 100 Masya Allah. tahun pas. Makanya waktu itu Mama ditanya sama gurunya Rehan, ya izin neneknya meninggal umur berapa gitu. Neneknya meninggal umur 100 tahun katanya gitu. Masya Allah. Terus gurunya Rehan nanya, apa rahasianya kok sampai umur panjang, umur sampai 100 tahun? Ya, ternyata rahasianya adalah orang yang berdoa diam-diam. Kalau boleh tahu nenek meninggal pada tahun berapa? Oh, nenek meninggal tanggal
10 Oktober 2018 di usia 100 tahun. Masya Allah, luar biasa. Kan katanya doa orang diam-diam itu diijabah sama Allah langsung langit ketujuh. Jadi sebelum mamah itu mendengarkan ceramah dari ustadz ini, mamah udah menjalankan dulu. Iya. Gitu, udah menjalankan jauh. Bahkan masih kecil udah selalu curhat terus sama Tuhan. Terus akhirnya apa? Terus tapi maksudnya doainnya itu bukan diri sendiri, maksudnya dari kecil mama itu doainnya bukan diri sendiri tapi doain orang lain juga. Iya. Oh gitu. Iya, iya selalu berdoa. Makanya banyak tetangga, teman-teman ngomong, Mbak tolong doain anakku ini dan dapat kerja, dapat jodoh gitu. Karena udah sangat terbiasa kita selalu mendoakan orang-orang di sekitar, bahkan nenek, kasih sehat, panjang umur, selalu begitu. Makanya gurunya Rehan, oh itu rahasianya gitu. Masya Allah. Oh ya, sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena ada sedikit gangguan. Misalnya kalian bisa dengar suara-suara. Takutnya kalau misalnya ada teman-teman yang bingung kok suaranya rame banget gitu, itu tetangga aku. Ya kami nggak ada tamu, jadi ya dari luar gitu. Oh ya, kan ada teman-teman aku yang tanya, terus agama saudara-saudara lu apa gitu, maksudnya nanya ke aku gitu. Karena kan ada tuh yang kayak misalnya orang tuanya convert atau mualaf atau pindah agama lain, terus anaknya juga ada salah satu malah kayak opposite gitu, jadi berbalik gitu. Tapi alhamdulillah kami bertiga agamanya Islam, alhamdulillah kami menjalankan sholat 5 waktu, terus habis itu puasa, sering mendengarkan ceramah juga, alhamdulillah lebih mendekatkan diri kepada Allah karena bimbingan mama dan ayah aku dan selalu didoakan gitu. Terus apa harapan mama untuk kedepannya dalam diri mama sendiri, kayak misalnya apakah mama kayak ingin mendekatkan diri pada Allah lebih jauh atau pengen jalankan umroh atau apa gitu, mungkin mama punya harapan. Siapa tahu ada teman-teman yang mendoakan juga dan mengaminkan karena doa kalian kan sangat teramat ini ya, berarti buat kita. Iya, pengennya lebih dekat lagi sama Allah. Terus karena kalau misalnya kita udah mualaf, terus ada ujian demi ujian, ibarat kata kita ujian itu seperti kita naik anak tangga dari kecil terus naik, terus tambah berat, terus tambah berat. Itu kalau benar-benar kalau nggak punya iman yang kuat, itu pasti akan balik lagi. Balik ke agama. Iya, balik ke agama yang semula. Tapi alhamdulillah ya, dulu waktu mama marah dalam keadaan kondisi karena ujian dari Allah itu nggak kuat. Cuman alhamdulillah mama hanya sekedar biarin deh, aku mau masuk agamaku lagi gitu. Oh gitu, mama pernah Tapi itu alhamdulillahnya hanya di mulut, nggak sampai hati. Oh alhamdulillah. Tapi banyak orang-orang di sekitar jadi kayaknya gamang dalam agama karena kita selalu diuji sama Allah, nggak selalu langsung diijabah. Permintaan kita nggak langsung, oh kayak kita beli cabai itu, enggak. Tapi banyak yang nanti dulu, diundur dulu, ditunda dulu gitu. Kenapa sih? Dulu mama pernah marah gitu. Marahnya kenapa sih kok nggak diijabah gitu. Ternyata dengerin ceramah, ternyata Allah tuh pengen dengerin rengekan kita, pengen dengerin kita lebih deket lagi, lebih curhatan ya, curhat lagi, harus lebih curhat lagi. Banyak banget mau yang agama Islam atau bukan agama Islam akhirnya kayak putus asa. Padahal
itu sangat-sangat salah. Kalau orang nggak punya ilmu pasti melakukan yang namanya putus asa. Betul. Nggak muda, nggak tua, sama gitu, sama putus asa. Tapi alhamdulillah Rabbil Alamin, ayahmu selalu doain ketiga anaknya, Terutama istrinya. doain istrinya. Mudah-mudahan bisa lebih sabar. Amin. gitu. Lebih sabar menghadapi ujian apapun itu. Entah dari pihak luar, harus sabar. Berarti faktor utama orang itu bisa kembali lagi ke keyakinannya yang dulu itu bisa jadi karena mungkin ya putus asa dan mungkin doanya kurang diijabah, perasaannya doanya nggak diijabah. iya. Karena aku pribadi juga pernah merasakan hal tersebut mah. Gitu. Pasti semua orang. Semua orang ya. orang. Jadi tadi kan mama bilang ada orang yang mualaf bisa kembali lagi ke keyakinannya yang lalu itu karena keputusasaan. Ya, itu pasti. Itu udah pasti. Putus asa. Makanya segala sesuatu harus kuat gitu. Harus kuat, jangan putus asa, sering dengerin ceramah. Kalau iman udah mulai menipis, langsung dengerin ustadz ceramah-ceramah yang pendek gitu. Itu akan Menguatkan iman kembali lagi. iman, langsung nangis. Kayak lagi ngecharge ya, Bu. Ya? Betul. Jadi harus ini. Tapi alhamdulillah ya, adik-adik mama satu persatu udah masuk Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dijaga iman Islamnya. Amin. Mudah-mudahan lebih dekat lagi. Amin. Menjaga keislamannya. Mudah-mudahan Amin, ya. aja. Ya, begitu. Berarti maaf ya, Ma. Berarti yang belum dikasih hidayah berarti nenek. Ya, nek, ibu sama kakak Laki-laki mama. laki-laki. Mama aku. Ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah iman Islam kepada hambanya yang diinginkan. Oke. Sayang sama Allah. Amin ya Allah. Orang-orang yang dapat hidayah, orang-orang pilihan Allah. Iya betul. Betul, pilihan Allah yang akan diberi kebaikan di dunia dan akhirat. Iya betul. So mungkin itu dulu video dari kami, dari aku dan mama aku. Semoga menginspirasi dan mendapatkan lebih, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan bisa diambil hikmah dan pelajaran, dan mudah-mudahan kalian yang menonton lebih lebih dekat sama Allah, lebih mendekatkan diri ya. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah, karena hal yang paling menakutkan adalah ketika iman kita dicabut, diambil sama Allah. Betul. Iya, betul. Itu sangat menakutkan. So, ya.